seandainya setiap hari dia berpesta pora dalam kemewahan, pastinya ada makanan yang sisa. Ya toh? Saudaraku, kalau kita baca tadi, maka di situ digambarkan Lazarus itu ketika lapar, dia merangkak-rangkak ke tempat sampah, saudara, korek-korek sampah, cari makanan. Dan sementara dia cari-cari makanan, korek-korek sampah, dia berebutan dengan anjing-anjing. Saudara, saya percaya bahwa orang kaya ini sangat mengenal Lazarus. Karena apa? Menurut saya Lazarus ada di depan pintu rumahnya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Kemungkinan masa kecilnya bareng-bareng kemungkinan. Ya saudara ya kan? Karena tahu namanya. Mana ada orang kaya raya dahsyat hebat, tahu namanya orang miskin, tahu namanya pengemis, jarang-jarang saudara. Kalau bukannya Lazarus sudah lama di situ. Dan setiap hari pula orang kaya ini ngeliatin kesengsaraan Lazarus. Pengemis, borokan, garuk-garuk melulu dan cacat. Dia lihat loh, matanya ngeliat. Mungkin gak setiap hari, 2 hari sekali dia lihat. Dan juga dilaporin oleh bawahannya juga dia tahu. Ada orang menderita luar biasa tapi tidak tersentuh hatinya. Maksud saya at least paling tidak makanan-makanan sisa itu dikumpulin, dirantangin, dikasih ke orang miskin ini, pengemis ini saudara. Jangan sampai pengemis ini korek-korek sampah gitu loh saudara. Jadi saudara, itulah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana ada orang kaya raya punya kelebihan, itu menutup hatinya, menutup kantongnya, gak punya belas kasihan. Dan saudara, orang yang tidak memiliki belas kasihan berat saudara. Kita baca dari surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 13. Surat Yakobus pasal 2 ayat 13. Kita baca sama-sama ke satu ayat ini, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin saudara. Maka penting ya saudara-saudara dan saya memiliki belas kasihan. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan ketika kita masih hidup, nantinya kita akan dihakimi dengan penghakiman yang tak berbelas kasihan. Gak ada pengampunan saudara. Kalau sudah mati gak ada pengampunan ya. Maka penting selalu memiliki belas kasihan. Amin saudara. Karena itu sifat Tuhan juga ya. Kita seringkali nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Seperti Yesus apanya? Sifatnya. Selalu timbul belas kasihan. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Ada 7 ayat yang saya catat. Setiap kali Tuhan Yesus itu melakukan mujizat-mujizat, selalu didahului oleh hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang pertama saya catat karena panjang ya. Matius pasal 9 ayat ke-36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21 agak panjang. Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21 agak panjang, kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka dan titik ya. Saudaraku, orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus semuanya disembuhkan. Diawali dengan apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Selanjutnya ayat 15, 1, 2, 3. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus kata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus menyediakan. Sekali lagi ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan.
Ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya. Yesus berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu ayat 20, 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti sisa 12 bakul. Yang ikut makan kira-kira tidak termasuk titik. Amin. Didahului dengan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lihat orang banyak gak tega. Selalu gak mungkin Tuhan tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada saudara-saudara yang kekurangan makan. Pasti dicukupi oleh Tuhan. Amin. Sifat Tuhan itu seperti itu. Mujizat 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, didahului karena Tuhan ngeliat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mujizat kesembuhan pun didahului hatinya tergerak oleh belas kasihan. Amin saudara. Jadi belas kasihan itu adalah sifatnya Tuhan yang ingin kita tiru lewat nyanyian. Ku mau sepertimu Yesus, yang penuh dengan belas kasihan. Yang ketiga tertulis dari Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai 42. Markus pasal 1, sorry. Kemudian saudara, Matius dulu, Matius pasal 15 ayat 32. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti dan ikan-ikan kecil, itu pun didahului dengan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kita baca ayat 32 Matius pasal 15. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dan seterusnya ya saudara ya. Artinya saudara selalu ada didahului dengan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ini contoh-contoh, dan di dalam Matius pasal 20 ayat 29 ayat 34, ketika ada orang buta saudara duduk di pinggir jalan, lalu mereka berseru, ayat 29, lalu berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Orang banyak menegur dia supaya diam, ya, tetapi disuruh diam malahan saudara lebih keras lagi berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Maka Tuhan Yesus katakan dalam ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka apa saudara? Hati Yesus lalu yang menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Amin. Saya hanya ingin memberikan contoh-contoh ini supaya saudara tahu bahwa sifat Tuhan yang paling hebat menurut saya adalah selalu tergerak oleh belas kasihan. Dan dia melupakan, mengabaikan kepentingannya sendiri, harga dirinya dia tinggalkan, mengosongkan dirinya supaya dia bisa melakukan hal-hal yang dahsyat bagi saudara-saudara dan saya karena tergerak oleh belas kasihan. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-1 dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai 42, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Maka lalu menjamah orang itu dan berkata, ayat 42, 1, 2, 3, seketika itu juga lenyaplah penyakit. Amin saudara.
Tuh selalu ada kata-kata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Demikian juga Yesus membangkitkan anak muda di Naim di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke satu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, apa saudara? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Amin saudara. Jadi saudaraku, beberapa ayat ini membuktikan, memberitahu kepada kita bahwa hati Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Kuncinya di mana saudara? Ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, bagaimana caranya supaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada saudara? Bagaimana supaya Allah ada di pihak kita? Kan begitu saudara. Ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam pikiran, Tuhan memberikan kepada kita bagi orang-orang yang mengasihi. Jadi saudara, ketika Tuhan mengucapkan janji-janjinya kepada kita, selalu ada perintahnya dulu. Amin saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menerima apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Itu Tuhan berikan kepada kita. Kita gak pernah expect. Sering kali dalam hidup kita pertolongan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, saudaraku selalu didahului. Kita harus jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Maka engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Gak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Ditaruh oleh Tuhan di mana saja kita bekerja, bagi yang bekerja di kantor, ditaruh di tempat di mana saja, kita pasti keluar menjadi yang terbaik. Amin. Pasti. Saya bisa bicara karena ngalamin, berkali-kali sudah saya saksikan di sini. Sudah umur 74 tahun ini, tapi saudara saya nggak pernah turun, kepengen turun pun nggak bisa, ya kan? Saya jadi ketua di klub Jaya Raya, klub yang cukup besar dan hebat menurut saya. Jarum hebat namanya, tetapi cara pengelolaannya Jaya Raya luar biasa. Nggak ada kepentingan jualan. Kalau klub Jarum itu jualan rokok, ya kan? Dia membesarkan namanya tuh karena dia jualan. Jaya Raya nggak dapat apa-apa yayasan kita, dan ada sekolahnya dan lain-lain. Dan kita mengajar anak-anak itu di Bintaro sana, asrama kita, hidup disiplin benar di mata Tuhan. Di klub-klub lain nggak ada yang seperti itu, saudara. Ya, saudaraku. Tetapi saya tahu usia nggak mungkin dibantah. Saya sudah ngomong, bagaimana Pak? Ya, kayaknya udah waktunya saya pensiun. Nanti dulu Bu, belum ada gantinya. Bagaimana kita anak-anak Tuhan itu menjadi orang-orang yang tak tergantikan. Amin. Jadi orang yang tak tergantikan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun, bahkan menjadi ibu rumah tangga pun harus menjadi orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga yang tak tergantikan karena istimewa. Amin saudara. Menjadi anak-anak juga, pelajar, mahasiswa, atau apapun juga menjadi yang tak tergantikan. Menjadi musisi yang tak tergantikan. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini saya menganut ya saudara ya, saya nggak mau segini-gini aja. Meskipun sudah tua, selalu berpikir maju ke depan. Ya, saya nggak mau, saya nggak puas. Segini-gini saja, nggak puas.
Supaya intinya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Karena kita jadi orang hebat, ibu-ibu rumah tangga, menjadi ibu-ibu rumah tangga yang menginspirasi ibu-ibu rumah tangga yang lain. Karena engkau hebat, menjadi istri panutan, menjadi mami yang menjadi teladan. Supaya penting sekali nih Bu, bagaimana kita keluarga-keluarga Kristen menjadi inspirasi bagi orang lain. Mendidik anak-anak secara luar biasa. Saya lagi sering ngomong begini nih Bu, Pak. Kenapa orang-orang Kristen itu ya, terutama Chinese ya, karena memang susah. Tapi sekolahnya sekolahan di sekolah yang untuk pemerintahan yang nantinya bisa jadi menteri, jadi pimpinan di negara kita. Kebanyakan maunya jadi dokter lah, insinyur lah, that's fine, oke. Cuman maksudnya tuh, please kita kepengin supaya orang-orang Kristen itu bisa menjadi orang-orang yang hebat di pemerintahan. Kan itu harus ada backgroundnya, ya kan? Disekolahkan, bukan mungkin udah cucu gitu, udah oma opa ya kan? Bagaimana anak-anak itu sekolahnya di APDN, ya kan? Yang mengenai pemerintahan gitu loh saudara. Meskipun memang jelas sih, mohon maaf ya saya bukan rasialis, tetapi kita orang Tionghoa itu susah masuk kemana-mana. Tetapi bisa diusahakan lah. Kenapa? Karena kepengen ke sana tujuannya. Dalam hidup harus punya target. Kita orang Kristen hidup harus punya target. Menjadi yang terbaik. Semangat gitu ya. Puji Tuhan, ya kan? Saya ini memang luar biasa saudara ya. Jadi semangat, karena semangat kan. Makanya masih laku. Bukan laku kawin maning, bukan laku menikah lagi, bukan. Saudara, tetapi masih laku kerja loh, karena semangat, nggak mau kalah saya sama anak-anak lain, sama bawaan yang muda-muda nggak mau kalah saya, ya masih laku juga untuk melayani Tuhan karena semangat. Tadi ngobrol-ngobrol di Cilengsi kan ya kan, saya paling sebetulnya sih paling males gitu kalau undangan khotbah ke Cilengsi, karena malam lagi jam 5 ya kan, waduh itu belusuk itu saudara, tapi harus, amin. Tetap semangat lah. Masih nyetir sendiri, nyetirnya truk lagi nggak kira-kira ya saudara. Hampir tiap hari saya itu dari Pondok Gede itu kan ke Bintaro, karena asrama kita, kantor kita kan di Bintaro saudara. Dan saya setir sendiri, nggak suka saya ada sopir dan nggak bisa jalan pelan. Tanya sama suster, nggak bisa jalan pelan. Saya suka tanya, saya seneng sih, kamu takut nggak disetirin gua? Enggak sih Bu, oke, ya kan 120 ya kan. Wah apalagi kalau sepi gitu ya saudara ya. Tapi maksud saya tuh ada semangat seperti itu ya. Selalu menjadi yang terbaik, amin ya. Dan terutama memiliki sifat seperti Kristus. Saya masih jauh dari sempurna, tetapi saya belajar. Dulu saya orangnya gak pedulian, tapi nggak tahu sekarang ini dikit-dikit kasihan. Hampir tiap hari lah orang tuh minta bantuan. Kadang-kadang saya bosan juga nih, lagi kepengen ngomong, kenapa lu tuh WA-nya ke gua ya? Urusannya apa sama gua lagi? Gitu. tapi enggak sih saudara kan. Soalnya maksudnya kenapa dia ngomongnya ke saya ya kan, saudaraku. Tapi ya sudah ya. Kenapa? Karena saya membayangkan juga selalu bayangannya positif. Jangan-jangan dia menikah dengan perempuan yang punya orang tuanya kaya gitu ya kan. Ya sudah sekarang kerepotan, harus ngikutin istrinya. Menyekolahkan anaknya di sekolahan yang internasional, ya orang kuat dong. Nggak kuat lah dia kerjanya sebagai pelatih, nggak mungkin. Ya dong saudara ya. Tetapi saya membayangkan, bayangan saya positifnya ya saudara, kasihan juga. Nek dia tuh minta tolong sama saya berkali-kali, minta tolong pada saya pasti lagi kesulitan. Kasihan juga ya, wis lah kita kasih juga ya saudara. Cuman maksud saya tuh, saya sebetulnya bukan orang baik loh. Saya pelit. Karena di dalam beberapa peristiwa kejadian saya menolong dalam jumlah besar, saya seperti kata orang Jawa dijorokin sama Tuhan. Kayak dipaksa buk gitu ya kan. Buktinya apa? Saya pelit. Begitu sudah transfer baru mikir, duh
eman-eman ya, sayang gitu saudara. Jadi beberapa kali itu memang ya Tuhan yang menggerakkan gitu ya saudara ya. Sehingga ya orang-orang menilai kita orang Kristen baik gitu loh, amin saudara. Pelatih saya tuh ngomong, Ci Im, panggilnya kan Ci Im sudah seperti mama saya gitu, enak aja lo. Emang kapan gua kawin sama bapak lo? Ya kan? Begitu ya saudara ya. Ya, kita jalan pulang, perjalanan pulang. Kalau mau pulang ke rumah saya ke perumahan itu tuh melewati Jalan Anugerah setelah keluar dari tol tuh agak sempit gitu ya. Jadi macet itu. Dan satu sore sudah jam 5:30 gitu, udah hampir gelap. Kita lewat situ, tahu-tahu ada orang tuh pikul cobek dengan ulek-uleknya. Di depan masih penuh, di belakang masih penuh, terobrak gitu ya saudara. Saya lewatin, kasihan ya. Cuman macet nih, ya kan macet sudah. Kepengen balik lagi sulit, aduh males. Tapi nggak tahu kenapa terkait dipaksa, itu tuh balik lagi. Ya sambil balik lagi saya kasih 50.000. Buat saya 50.000 itu kita kalau keluar rumah, kalau udah keluar rumah nih nggak cukup 100.000, ya kan e-tolnya berapa, ya kan solarnya, bensinnya berapa, parkirnya berapa. Jadi menurut saya ya udahlah kasih 50.000. Tapi ketika kita memberi, Tuhan Yesus memberkati ya Pak ya. Dia bilang alhamdulillah, ya kan. Loh, whatever. Meskipun bukan orang Kristen tapi at least dia menyebut Allah kan, alhamdulillah. Amin saudara. Menimbulkan ucapan syukur kepada Allah. Bagaimana kita bisa begitu? Ya, apalagi dengan harta kita bisa menolong sesama saudara seiman sehingga mereka yang kesulitan bisa dibantu oleh kita. Dan belas kasihan tidak harus berupa uang, berupa waktu. Amin saudara. Saya kayak diingetin ini, kakakku lagi sakit ya kan, belum sempat nengok lagi. Saudara, itu dia. Tapi bagaimana kita bisa mendampingi, mendoakan. Amin saudara. Kita tahu kok ada banyak orang yang membutuhkan saudara. Ya. Saya pelayanan ke Cirebon, ada seorang anak gadis yang nggak jelek, tapi duduk di kursi roda, saudara ya. Setelah selesai ibadah dia minta didoakan, lalu dia bilang saya kepengen sembuh seperti dulu lagi, ya. Dia bilang bagaimana ya Bu Melda caranya? Gini, kamu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, ditolong atau tidak ditolong, sembuh atau tidak sembuh, kamu tetap taat setia kepada Tuhan. Supaya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan terhadap kamu. Aku yakin dan percaya Tuhan akan bantu kamu. Amin saudara. Bagaimana bisa membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya ini yang ada kita baca ini tidak memiliki belas kasihan. Dia menutup mata, menutup hati, menutup kantong. Ya, itu hukumannya berat saudara. Dan penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Karena begitu orang mati nggak bisa jalan-jalan. Lewat perikop ini kita belajar, kita tahu bahwa nggak mungkin. Kita tahu, kita dengar juga yang namanya orang panggil roh-roh, arwah-arwah orang yang sudah mati kan jai langkung. Ya, saudara, saya ingat pada saat kecil tetangga saya itu main jai langkung. Dia panggil nggak kira-kira rohnya Kartosuwiryo. Itu yang jadul-jadul orang-orang tua tahu ya Pak ya, pemberontak DITII namanya Kartosuwiryo dipanggil saudara ya. Dan semua pada bilang ini benar-benar arwahnya Kartosuwiryo datang. Karena Pak, karena dia tahu masa kecilnya seperti apa, nama kecilnya teman-temannya seperti apa, dia tahu semua. Ini Kartosuwiryo yang datang. Dulu saya kan belum mengerti, percaya saja. Saat papa meninggal, kita nangis di kamar, cici saya yang paling besar masuk ngomong gini, tadi lihat papa duduk di meja makan lagi baca koran. Nangis kita ya kan. Ternyata nggak bisa, saudara. Saudara ngerti ya? Jangan percaya, yang datang ya iblis-iblis juga. Iblis itu punya kuasa untuk menyamar, ya kan? Iblis punya kuasa. Kalau saudara-saudara tidak di dalam Tuhan, saudara-saudara tingkatannya di bawah iblis loh. Tuhan, iblis baru saudara.
Tapi ketika saudara-saudara ada di dalam Tuhan, saudara ada di atasnya iblis. Amin. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh lain. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan tuh. Jadi saudara-saudara harus percaya ini ya, nggak bisa jalan-jalan saudara. Jadi saudaraku, nah saudara, masalahnya gini ya, kalau namanya pangkuan Abraham, menurut saya itu kiasan ya. Kenapa saudara? Karena kalau misalnya itu benar-benar dipangku Abraham nggak cukup pangkuannya ya. Tetapi kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Yang dipangku kiasan itu pasti anak. Kebaikan dari orang miskin ini, Lazarus ini nggak ditulis juga keistimewaannya apa. Kok begitu mati langsung dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham, nggak ditulis keistimewaannya. Tetapi menurut saya saudara, begitu dia mati dibawa ke pangkuan Abraham, artinya bapak orang percaya, artinya ini anaknya orang percaya dan dia juga memiliki iman seperti bapaknya Abraham. Artinya gini, sampai matinya Lazarus itu nasibnya tidak berubah loh. Sampai matinya tetap pengemis, sampai matinya tetap borokan, sampai matinya pun dia tetap cacat. Tetapi menurut saya, tafsiran saya, sampai matinya sekalipun nasibnya tidak berubah, dia tetap taat setia kepada Tuhan. Tetap sukacita, ya kan? Saya membayangkan sambil korek-korek sampah berebutan sama anjing, cari makanan, sambil nyanyi-nyanyi happy. Tuhan Yesus baik, ya kan? Sambil happy gitu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Itu keistimewaannya. Bagaimana saudara-saudara dan saya juga bisa punya keistimewaan seperti itu. Ditolong atau tidak ditolong. Terima mujizat atau tidak terima mujizat. Dibuat sehat atau tetap sakit, tidak ada mujizat. Mari kita belajar tetap taat setia kepada Tuhan. Kita tahu kehidupan ini pendek, apalagi waktu berjalan lebih cepat. Saudaraku, jangan bilang ya kalau udah tua saja, tapi yang muda-muda pun jangan bilang oh Belanda masih jauh. Enggak. Zaman now anak-anak muda udah sakit gula, diabetes. Zaman sekarang ini banyak yang mati. Di bulu tangkis itu ada 4, paling tidak tuh ada 4 mantan-mantan atlet yang usianya 35 tahunan meninggal loh, gara-gara main bulu tangkis. Gak pernah terpikir saudara. Markis Kido, Rian, Mike Mohede, ada yang namanya Empur dari Jawa Barat, main badminton. Saudara sehat, main geletak langsung lewat. Saya nggak tahu entah kenapa kok Tuhan pilih yang umur 35. Jadi yang umur 35 hati-hati. Gitu ya kan, haleluya kan. Jadi saudara, tapi maksudnya adalah kita aware ya, hati-hati ya. Mari, firman Tuhan katakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan hidup sembarangan. Amin. Jangan loh. Untuk supaya saudara-saudara dan saya selamat, Tuhan itu mau jadi manusia, mengorbankan semuanya. Dan di Taman Getsemani dia bergumul hebat. Ada gak pikiran batalin gak jadi disalib, gak jadi menyelamatkan saudara? Ada gak pikiran? Ada lah. Karena dia tahu beberapa jam ke depan itu akan mengalami apa yang akan dialami. Dia sudah tahu loh, terutama harga dirinya habis dia. Dilecehkan, dihina dan lain-lainnya, tapi dia tetap setia. Dia sudah tahu, maka di Taman Getsemani dia bergumul hebat. Sempat ngomong kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Artinya sempat terbersit. Takut gak takut? Firman Tuhan mencatat takut dan gentar sehingga dia mengeluarkan keringat seperti darah. Sedih gak? Sedih. Dia ucapkan apa? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saya ungkapkan ini pun mungkin udah 3-4 kali di tempat ini. Supaya saudara tahu, untuk menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan bergumul hebat. Dia bisa batalin, nggak jadi disalib, nggak jadi terus hilang. Emang nggak bisa? Bisa. Nggak boleh? Boleh. Dia Tuhan, dia yang menentukan, memutuskan saudara. Tapi
tidak dilakukan. Kenapa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan buat saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan sampai ke sana. Saya hanya ingin ingatkan saudara-saudara semua, ayo, itulah gunanya kita beribadah, ya kan? Supaya ketemu satu dengan yang lain, mendengarkan firman Tuhan dan dibahas, bukan ngerumpi, ya. Saudara dan saya harus hati-hati. Waktu berjalan sangat cepat nih, sudah bulan April 2025, Bo. Cepat banget. Saya sampai mikir, ini bumi berputarnya lebih cepat apa ngelilingi matahari juga lebih cepat, gua nggak tahu juga, ya kan. Anak saya bilang, tapi jamnya sama, Mak. Ya juga ya. Saudaraku, maka ayo, kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan loh. Itu ayat firman. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang berdosa. Saya sampai tulis di sini. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Satu Petrus 4 ayat 18 harus dicatat nih. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. 1 Petrus 4 ayat ke-18. Kita baca sama-sama ya dengan semangat saudara ya kan. Supaya telinga kita dengar. 1, 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saya sampai sempat mikir, saudara, ya, jangan-jangan yang masuk surga itu sedikit. Jika orang benar, orang yang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik, orang berdosa. Pesan Tuhan hari ini, jangan berbuat dosa lagi. Amin saudara. Ayo, semangat saling menyemangati. Gunanya berjemaat satu dengan yang lain, saling peduli, ya, saling memiliki belas kasihan. Amin saudara. Saya nggak akan panjang lebar karena kalau kepanjangan nanti lupa, ya, biasanya lupa. Tapi jelas menjadi contoh orang kaya ini dan Lazarus. Meskipun nasibnya tidak berubah, dia juga nggak pernah tertulis mencoba bunuh diri atau tidak tertulis memaki-maki Tuhan, protes sama Tuhan, tidak, ya saudara. Maka ketika mati sekalipun nasibnya tidak berubah, yang penting adalah bagaimana kehidupan setelah kematian yang sifatnya kekal. Yang kita hidupi sekarang ini, apalagi saya sudah tua segini ya, saya benar-benar mulai pikir, bukan mulai, sudah memikirkan. Kita ada di dunia ini, oleh Tuhan ditaruh di dunia ini, supaya Tuhan itu sedang melatih kita. Ya, Tuhan sedang melatih kita, ngajarin kita bagaimana yang namanya taat. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Bagaimana kita di dalam arena kehidupan ini, medan peperangan ini di dunia, kita bisa membuktikan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap taat setia kepada firman Tuhan. Amin saudara. Tidak mudah, jangan amin dulu. Tidak mudah, sangat sulit saudara ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Ayo kita sama-sama berusaha dengan sekuat tenaga, jangan lakukan dosa lagi, karena upah dosa itu maut. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, suara hamba-Mu berbicara dan menerangkan firman Tuhan juga mungkin masih jauh dari sempurna dan masih belum dimengerti. Oleh sebab itu hamba mohon kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada jemaat Tuhan, menerangkan lebih jelas lagi dan dengan penuh kuasa, supaya ayat-ayat firman Tuhan yang kami dengar hari ini benar-benar bisa kami tangkap, kami percaya, kami lakukan dan menetap di dalam hati hidup kami. Terima kasih Tuhan, supaya hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami bisa menghidupi kehidupan ini dengan selalu menimbulkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.